Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang ibadah. Ya, berbagai agama tentunya mereka sering melakukan ibadah. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar tentang ibadah dalam agama kita. Apa agama kita? Kristen. Pasti ya, agama Kristen. Ibadah itu apa sih? Kalau kalian sering dengar tentang ibadah, coba kalian pikirin ibadah itu apa ya? Setiap hari Minggu, siapa yang suka pergi ke gereja? Apakah itu dibilang ibadah? Ya, betul. Itu adalah ibadah di mana kita pergi ke gereja, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bertemu dengan teman-teman yang seiman, sesama orang Kristen, sesama jemaat Tuhan, itu kita beribadah. Ya, jadi itu jelas penting. Coba di sini siapa yang nggak pernah ibadah kalau hari Minggu? Hari Minggu malah tidur-tiduran doang di rumah. Kalau sekarang mungkin karena lagi COVID ya, ada yang ibadah online atau ibadah dengan keluarga sendiri. Tapi dulu sebelum COVID gimana? Pada rajin nggak ke gereja? Ayo. Ya, kita melihat itu merupakan suatu hal yang penting. Kita harus beribadah. Tetapi pada pagi hari ini, Kak saya mau ajarin kalian semua bahwa ibadah itu nggak cuman terbatas di gereja. Terus kalau pulang udah nggak ibadah dong. Nah, kayak gitu. Coba di sini siapa yang rajin ke gereja? Di gereja tepuk-tepuk tangan atau nyanyi-nyanyi atau memuji Tuhan, dengerin firman Tuhan. Tapi kalau di rumah, wah, kelakuannya suka bikin kesel papa mama, suka berantem sama kakak atau sama adik. Siapa yang suka kayak gitu? Nah, jadi pada pagi hari ini Kak Sem bakal ajarin kalian semua ibadah menurut dua kitab ya dalam Alkitab. Yang pertama menurut kitab Roma, kemudian yang kedua menurut kitab Yakobus. Ya. Jadi itu dengerin yang Kak Sem bilang. Kalau yang udah ada bukunya atau e-booknya bisa dibaca. Waktu itu sempat pernah dikerjain ya, ada latihannya. Tapi sekarang Kak Sem mau mengajari ulang karena masih banyak yang salah pada waktu itu. Ya, menjawab pertanyaannya. Kalau yang ada bukunya atau e-booknya coba buka halaman 3. Atau nanti dilihat. Jadi tadi Kak Sem bilang apa? Ibadah menurut Roma dan juga menurut kitab Yakobus. Yang pertama di kitab Roma itu nanti kalian bisa baca tepatnya dalam kitab atau surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Nanti bisa kalian baca atau mau baca sekarang, nggak apa-apa. Yang menurut Roma ini adik-adik, intinya yang dimaksud ibadah itu bukan hanya pergi ke gereja. Tetapi yang dimaksud ibadah menurut Roma, ya Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini, ibadah yang sejati itu atau yang beneran itu adalah mempersembahkan tubuh. Maksudnya gimana Pak saya mempersembahkan tubuh? Ya, mempersembahkan tubuh. Jadi pada zaman dulu orang-orang di Alkitab itu mereka suka mempersembahkan korban. Ya, kurban ketika mereka sedang beribadah pada masa lalu ya dalam Alkitab. Nah, mereka memotong domba kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan juga kita melihat jadi Kak Sem kalau mempersembahkan tubuh gimana? Tubuh kita disembelih, bukan, ya, bukan seperti itu. Nanti kalian bisa baca ayatnya tadi di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kalian baca sendiri.
Ya, itu berarti apa adik-adik? Berarti di tubuh ada apa aja sih? Apakah cuma ada satu bagian doang? Apakah cuma kepala? Enggak, ada banyak. Ada apa aja kalau dibilang tubuh? Ada kepala, di kepala juga ada mata, ada mulut, ada telinga. Kemudian di badan ada tangan, ya, ada kaki, ada apa lagi? Ada macam-macam. Nah, yang dimaksud mempersembahkan tubuh ya menjadi persembahan yang hidup. Berarti dalam kehidupan kita, kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan firman Tuhan. Contohnya apa di tubuh? Ada mata. Nah, mata kalian gunakan buat apa? Tentunya harus digunakan untuk melihat hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apalagi sekarang lagi masa-masa COVID. Mungkin ada yang sama papa mamanya di rumah. Tapi ketika nggak ada papa mama, cuma sendirian, ayo matanya lagi nonton apa? Ya, harus menggunakan mata sesuai dengan firman Tuhan. Jangan nonton-nonton yang nggak bener. Ayo. Ya, kemudian telinga, mendengarkan hal-hal yang baik, bukan buat dengerin gosip. Nah. Ya, kemudian mulut. Ini mulut nih yang paling sering nih ya. Siapa yang masih suka kata-katain orang tua lah, kebun binatang keluar semua. Ya, ingat adik-adik. Ibadah bukan cuma di gereja, tapi menurut Kitab Roma harus mempersembahkan tubuh kita semuanya. Tangan kalian digunakan buat apa? Ya, untuk membantu orang. Bukan untuk pukul teman, untuk pukul papa, pukul mama, berantem, bukan. Kaki buat apa? Ya, dipakai untuk mengunjungi teman kalau ada yang sakit. Ya, atau membantu orang. Bukan buat nendang-nendang orang. Ya, itu contohnya. Mempersembahkan tubuh. Jadi seperti itu ya. Bukan tubuh kalian disembelih kayak korban ya, kayak domba zaman dulu. Tetapi mempersembahkan menggunakan seluruh tubuh kalian untuk memuliakan Tuhan. Ya, menggunakan semuanya. Kemudian yang kedua menurut kitab Yakobus. Yakobus masih di halaman yang sama, nanti bisa dilihat halaman 3 lebih tepatnya. Menurut surat Yakobus ya, ibadah menurut surat atau kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Intinya ibadah menurut, jadi diingat ya, menurut kitab Roma tadi, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Sedangkan kalau menurut Yakobus ini ada dua hal yang perlu kalian ingat ya. Ibadah bukan hanya ke gereja aja, tetapi yang pertama dikatakan, nanti ayatnya kalian bisa baca menurut kitab Yakobus ini. Yang pertama, ibadah itu berarti harus mengekang lidah. Ada yang tahu ngekang nggak? Dikekang. Coba kalau yang pernah lihat delman ya, atau orang naik kuda, kudanya itu supaya bisa dikontrol, supaya bisa ikutin katanya Pak Kusir, di mulutnya ditaruh kayak besi-besi, itu namanya kekang, supaya kudanya nurut ya, nggak semau-maunya ya. Jadi menurut Yakobus yang pertama ini ibadah adalah mengekang lidah. Lidahnya dikekang. Wah Kak Sem, berarti nanti kita kayak kuda dong, lidahnya dikekang pakai alat besi itu. Bukan ya, ini maksudnya adalah lidah kita nggak boleh mengatakan hal-hal dengan seenaknya. Nah, suka ngegosip, suka ngeledek teman, suka apalagi ngebantah orang tua. Jangan sembarangan, harus ada kekangnya, harus kalian kontrol, kalian kendalikan. Ya, apalagi kalau lagi capek. Nah, lagi capek, lagi lemes, kadang lidahnya udah nggak ada kekangnya, udah nggak ada saringannya, keluar semua itu.
yang nggak benar kata-katanya. Ya, jadi harus dikekang, maksudnya apa? Dikendalikan lidah, mulut, pembicaraan kalian, kata-kata kalian. Ya, apalagi udah pada kelas 6, udah mau SMP. Nah, kalau kebiasaan lidahnya suka ngomong sembarangan, nanti bakal kebiasaan adik-adik. Ya, jadi harus dikekang ya, dikendalikan lidahnya. Terus yang kedua, menurut apa tadi kitab Yakobus ini, Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27, ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi janda-janda dan juga anak yatim. Ya, kalian bisa baca lebih lengkapnya nanti. Tapi Kak Sam, di tempat aku nggak ada panti asuhan, nggak ada janda-janda juga. Nah, jadi di sini bukan berarti kalian ngunjungin beneran harus ke sini. Kalau ada, ya kalian bisa membantu. Ya, karena di sini pada saat itu yang dimaksud janda-janda dan anak-anak yatim piatu ini pada zaman dulu adalah orang-orang yang memang susah banget, nggak ada yang peduliin. Kalau zaman sekarang kan udah ada panti asuhan, udah ada kadang keluarga yang mengangkatnya ya, mengadopsi, mengurusnya. Kalau zaman dulu benar-benar susah. Jadi intinya mengunjungi janda-janda dan anak yatim piatu ini berarti berbicara tentang kepedulian. Kita mau menolong sesama kita. Ya, jangan cuma mikir diri sendiri. Ya, cuma mikirin gua aja udah sibuk. Gimana mau nolongin orang Kak Sam? Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya, ibadah yang sejati kita harus mau menolong sesama kita. Nggak cuma di gereja aja. Ya, jadi itu ibadah mengenai ibadah yang dibahas oleh kitab Roma dan juga Yakobus. Oke, sekarang tugasnya dikumpulkan dalam bentuk video ya. Boleh ditulis dulu, tapi setelah itu dihafalkan. Kak Sam mau kalian menyebutkan masing-masing dua. Ya, masing-masing dua ibadah menurut kitab Roma. Kalian tulis contohnya 2. Ya, 1 apa-apa-apa, 2 apa-apa-apa. Kemudian ibadah menurut kitab Yakobus, 2 juga contohnya. 1 ini, 2 apa-apa kalian tulis. Ya, kan beda-beda. Jadi kalian tulis aja, ingat ya, tugasnya dikumpulkan dalam bentuk video. Ibadah menurut kitab Roma, 2 contohnya, dan ibadah menurut kitab Yakobus, 2 juga contohnya. Kalian boleh tulis dulu, dipikirin dulu. Setelah itu dibaca, dihafalin. Nanti kalian jelaskan, divideokan dan dikumpulkan ke Kak Sam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.